Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد, Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Lebih daripada itu, kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin ditambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan ikhlas di dalam mudzakarah ilmu agama ini agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-42. Artinya ini adalah hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tsani wal arba'un. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'i ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. Hadis yang ke-42 diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Wahai anak Adam, ya benar Adam, wahai anak Adam. Tapi bukan berarti yang dimaksud di situ adalah satu orang dari anak Adam saja. Tapi wahai manusia seluruhnya. Sesungguhnya kamu, selama kamu berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ya, maka aku akan ampuni apa yang pernah engkau lakukan dan aku tidak mempedulikannya. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau melaksanakan perbuatan dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau meninggal dunia tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan membalasnya dengan sepenuh bumi itu ampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis yang hasan. Jadi hadis ini berbicara tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luasnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini berbicara tentang jika seseorang itu memohon kepada Allah Ta'ala, berharap ampunan dari Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuninya dan Allah tidak mempedulikan sebanyak apapun perbuatan dosa dari hamba yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu hadis, ya,
disebutkan, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum bi dhalatihi law wajadaha. Allah Ta'ala senang jika seorang itu ketika kemudian dia terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemudian dia taubat kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, itu lebih senang daripada seseorang di antara kalian senang ketika mendapatkan barangnya yang hilang. Tapi senang di sini bukan berarti seperti kalau kita senang. Manusia kalau senang ada perubahan raut wajahnya, ada perubahan pada mimik wajahnya, ada keceriaan, ada kesenangan, ya, senyuman. Tapi senang yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha terhadap apa yang dilakukan oleh hamba tersebut karena dia bertaubat kepadanya. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa kemudian dia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Taubat, para ulama menyebutkan taubat itu adalah kembali kepada kebenaran. Artinya ketika dia melakukan taubat, maka dia ingin bahwa nanti di akhirat dia tidak disiksa karena perbuatan dosanya. Mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa taubat itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka syarat taubatnya adalah dia tinggalkan perbuatan dosa dan maksiatnya tersebut. Karena tidak akan diterima taubatnya seseorang hamba jika kemudian dia tetap melaksanakan perbuatan maksiatnya dan kemudian dia ingin minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Tidak, harus dia tinggalkan perbuatan maksiatnya. Kalau kemudian dia tinggalkan, maka ada syarat yang berikutnya. Apa itu? Dia menyesali dari perbuatan maksiat tersebut. Penyesalan yang dimaksud bukan kemudian karena dia malu kepada orang lain. Dia malu kepada orang yang mengenalinya ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Tapi penyesalan itu memang murni ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang serupa. Jadi ini syarat-syarat taubat. Dia tinggalkan perbuatan maksiatnya, dia menyesali perbuatannya, dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi masih ada syarat yang keempat. Kalau kemudian itu berhubungan dengan kewajiban kepada Allah Ta'ala, baik itu berupa sholat, puasa, zakat, ataupun yang lainnya, maka dia harus mengqadha'nya. Kalau itu berhubungan dengan sesama manusia, mungkin dia punya tanggungan, hutang, piutang, atau kemudian barang titipan, atau kemudian memang dia mengambil harta milik orang lain, maka dia harus membayarnya atau memohon maaf kepada yang bersangkutan. Ini syarat taubat. Adapun setelah itu kemudian dia beristighfar, membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, itu disunnahkan. Tapi yang wajib dia lakukan adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua perbuatan dosanya tersebut. Taubat dilakukan dari perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Taubat dengan sebenar-benar taubat. Ada taubat yang nasuha, yang nasuh, ada taubat yang ghairu nasuh. Taubat yang nasuh, istilah orang kita mengatakan taubatan nasuha. Taubat yang nasuh itu adalah jika dia melakukan satu perbuatan dosa, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesalinya, dan kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan benar memang dia tidak mengulangi lagi untuk selamanya, maka itu namanya taubatun nasuh. Taubat yang nasuha. Taubat yang memang benar-benar dia tinggalkan untuk selama-lamanya dan tidak pernah dia mengulangi. Tapi ada juga taubat yang ghairu nasuh. Taubat yang dilakukan dari satu perbuatan dosa, dan dia memang benar ingin bertobat darinya, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Dia tinggalkan, dia sesali, dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi kemudian, di satu kesempatan, di lain waktu,
maka kemudian dia melakukan lagi perbuatan dosa yang sama, maka ini dikatakan taubat ghairu nasuh. Tapi selama dia memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari semua perbuatan dosanya, ya, dosa yang dimaksud di sini adalah bukan kemusyrikan. Kalau dosa syirik, maka dia harus kembali ke dalam agama Islam dulu. Kalau dia melakukan dosa syirik, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau dosa yang besar, selain kemusyrikan, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuninya. Berapapun banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah akan mengampuninya. Di dalam banyak hadis disebutkan, innallaha, di antaranya adalah hadis yang mengatakan innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yaqa'il hijab. Ya, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama tidak ada hijab. Apa yang dimaksud dengan hijab itu? Ketika seorang itu meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka orang yang musyrik tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik kepadanya. Meninggal dunia dalam keadaan syirik. Ya, meninggal dunia dalam keadaan musyrik kepada Allah Ta'ala. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kemusyrikan bagi orang yang dia kehendaki. Artinya dosa syirik, ketika orang itu kemudian meninggal dunia dan masih ada dosa syirik padanya, maka Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Sudah terhalang dia dari ampunan Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian seorang mukmin, seberapapun besarnya dosanya, setinggi apapun dosanya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dia memungkinkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, sehingga kemudian di akhirat dia tidak disiksa. Seandainya kemudian dia tidak mendapatkan ampunan kemudian disiksa, maka pasti siksaan itu hanya sementara. Pada akhirnya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hadis berikutnya mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka, seandainya dosa-dosamu itu sampai ananas sama, setinggi langit, setinggi pandangan kita ke arah langit. Tsummastaghfartani, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka, maka aku, kata Allah, akan mengampunimu. Sungguh luar biasa. Ya, dosa, seandainya dosa itu adalah benda, kemudian ditumpuk sampai setinggi langit, maka semuanya itu, jika dia bertobat kepada Allah dengan benar-benar bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Berikutnya disebutkan, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya, wahai anak Adam, jika engkau melakukan perbuatan dosa sepenuh bumi ini, biqurabil ardi, dengan sepenuh bumi ini, semuanya dosa. Kalau seandainya itu dosa diibaratkan sebagai benda, dia kemudian melakukan dosa, sehingga kemudian penuh bumi ini dengan dosanya dia. Tsumma laqitani, kemudian engkau meninggal dunia, la tusyriku bi syai'a, la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau meninggal dunia tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan perbuatan syirik, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka niscaya Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa itu, sepenuh bumi itu, dengan apa? Maghfirahnya, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Bahkan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, saya pernah
mendengarkan satu hadis yang saya sembunyikan hadis ini, ya. Dan saya pernah mendengarkan hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Laula annakum tudhnibuna la khalaqallahu khalqan yudhnibun fayaghfiru lahum. Ya. Jika seandainya kalian tidak berbuat dosa, ya, maka Allah akan menciptakan makhluk yang mereka berbuat dosa dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maghfirah Allah Ta'ala begitu luas. Karena Allah Maha tahu bahwa di antara hamba-hambanya ada yang melakukan perbuatan dosa. Dan mereka jika kemudian bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, maka insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam akhir dari bab, ya, atau hadis-hadis yang beliau susun itu berbicara tentang taubat. Sungguh luar biasa. Beliau menutup, ya, kitabnya dengan taubat. Artinya bahwa kita ini hendaklah, ya, sesegera mungkin kita bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Karena itu semuanya akan menjadikan manfaatnya bagi kita kelak nanti di akhirat. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang, ketika kemudian dia bertobat kepada Allah, maka niscaya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang bisa mendapatkan anugerah husnul khatimah, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan dunia ini dengan membawa kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah sedikit penjelasan dari hadis yang ke-42 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi siapapun yang mendengarkan kajian ini, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kajian ini dengan baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.